Baik, selamat malam, Bapak. Perkenalkan, nama saya Elok Galuh Imanda, NIM 2802546 6254. Pada malam hari ini, saya ingin memaparkan mengenai proposal yang sebelumnya sempat kami diskusikan dan kami kerjakan, yaitu mengenai peningkatan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak di daerah melalui kolaborasi dan komunitas. Jadi di kelompok kami ini, yaitu kelompok 4, kami fokus kepada pendidikan, yang mana sekarang sedang dikencar-kencarkan, yaitu bisa mengenai kolaborasi antar pemerintah, ada juga tentang komunitas ataupun dengan individual. Untuk kali ini yang akan saya bahas yaitu mengenai latar belakang daripada hal yang sudah kami diskusikan. Baik, Bapak, untuk latar belakangnya, kami mengetahui bahwasanya satu, pendidikan merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Yang kedua, pendidikan adalah hak asasi yang fundamental dan berperan penting dalam pengembangan individu dan masyarakat. Dan yang ketiga, kolaborasi antar pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat lokal sangat penting untuk mengatasi tantangan ini. Jadi yang pertama, saya ingin menjelaskan mengenai pendidikan merupakan kunci utama. Jadi, seperti yang telah kami infokan, bahwasanya pendidikan ini memang sangat penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang ada. Dan sekarang yang menjadi kunci utama ataupun PR kita adalah di mana di tempat-tempat tertentu ataupun di lokasi tertentu, sepertinya di lokasi yang terpencil, banyak eh, sebagian dari saudara kita sangat miris ataupun sangat kurang dalam mendapatkan pendidikan yang ada. Karena itu, dari hal ini atau dari objek ini dapat dibantu dalam komunitas ataupun kolaborasi dengan pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Lalu yang kedua, pendidikan adalah hak asasi yang fundamental dan berperan penting dalam pengembangan individu dan masyarakat. Jadi, karena pendidikan ini adalah hal yang penting, pasti ada tantangan-tantangan yang akan kita hadapi di lapangan tersebut. Tapi pasti akan ada solusi yang mana sangat signifikan dan juga pas. Karena di setiap lapangan ataupun di setiap tempat itu ada hal-hal yang tidak bisa disamakan atau uh, disamaratakan mengenai solvingnya seperti itu. Jadi memang ada beberapa hal-hal yang perlu dipaskan atau dicocokkan di dalam suatu komunitas ataupun di suatu uh, tempat tertentu. Lalu mengenai kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat lokal sangat penting untuk mengatasi tantangan ini. Jadi menurut saya, adanya wujud pemerintah, lalu komunitas, dan masyarakat itu sangat penting. Karena di sini wujud pemerintah juga bisa dalam pengembangan di sekolahan, ataupun bisa juga dari organisasi non pemerintah, yaitu seperti komunitas. Komunitas ini sangat penting sekali. Biasanya mereka akan mendelivery ataupun akan mengirimkan hal-hal yang sangat bermanfaat. Tidak harus seperti kekeh dalam buku ataupun hal apa, tapi bisa di mix culture ataupun bisa diinfokan mengenai dengan cara bermain dan games karena itu suatu kombinasi ataupun cara mengajar yang fun ya, karena akan mewujudkan suatu hal yang sangat interesting sekali apabila ada anak-anak ataupun uh, dari warga setempat, jadi tidak terlalu bahasanya sangat baku ya, jadi bisa dibantu dengan games ataupun suatu hal yang menyenangkan seperti itu. Lalu kita move ke rumusan masalah. Jadi di rumusan masalah ini, satu ada bagaimana peran komunitas dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak. Lalu yang kedua, apa saja dampak terlibatnya komunitas dalam peningkatan kualitas pendidikan anak. Rumusan masalah di sini yaitu peran komunitas. Peran komunitas ini sangat penting ya Bapak, yang Bapak. Jadi dalam peningkatan kualitas pendidikan anak. Jadi anak itu tidak hanya monoton dalam hal hanya itu saja yang dipelajari. Komunitas ini sangat kreatif dalam hal delivery suatu ilmu, menggunakan games ataupun
mendelivery hal-hal yang baru saat ini dengan teknologi misalnya, ataupun belajar tentang digital marketing, dengan hal-hal yang simple tapi bisa membuat anak-anak merasa interest dengan hal yang sudah dideliverkan seperti itu. Lalu, apa saja dampak terlibatnya komunitas dalam peningkatan kualitas pendidikan anak? Menurut saya, terlibatnya komunitas ini sangat, sangat, sangat memberikan peningkatan daripada kualitas pendidikan anak tersebut. Mengapa? Karena anak tidak hanya monoton sekali lagi. Mereka bisa mendapatkan asupan-asupan ilmu-ilmu yang banyak dan anak-anak tersebut merasa bisa mix and match hal yang sudah mereka dapatkan dan menangkap suatu ilmu yang baru seperti itu ya Pak. Lalu kita next slide. Oke, hasil temuan di lapangan. Jadi ada beberapa hal yang telah kami temukan di lapangan yang seperti guru-guru memerlukan pelatihan dalam mengadopsi metode pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Di sini karena kita tahu bahwasanya pendidikan itu adalah hal yang selalu berkesan dan suatu hal yang selalu improve setiap waktu, setiap detik, setiap tahunnya gitu. Karena itu sangat penting sekali bahwasanya guru-guru harus mendapatkan bekal. Bekal di mana dalam bentuk pelatihan, pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Hal ini akan menumbuhkan hal yang interesting juga dengan anak-anak yang mendengarkan ataupun ingin mengetahui hal-hal yang baru juga. Lalu yang selanjutnya, anak-anak sangat antusias dengan materi pembelajaran yang lebih beragam dan relevan dengan kehidupan mereka. Jadi sebenarnya kalau untuk melakukan pembelajaran atau pendidikan ini, banyak hal-hal yang bisa di-delivery dengan materi pembelajaran lebih beragam ataupun menyenangkan ya, Bapak. Jadi dengan hal ini, anak-anak akan lebih fun dan mereka akan sangat interesting, sangat bisa mengkolaborasikan. Oh, kalau misalkan buah apel itu seperti ini, buah mangga itu seperti ini. Oh, ternyata buah apel ini bisa loh dibuat untuk menjadi salad, ataupun buah apel ini bisa loh dibuat untuk menjadi jus. Jadi mereka bisa mengkomunikasikan atau mix and match antara antara satu objek menjadi beberapa objek seperti itu. Lalu masyarakat memiliki potensi besar untuk mendukung pendidikan anak-anak jika diberikan informasi dan dukungan yang tepat. Jadi menurut saya atau menurut kelompok kami, di dalam suatu komunitas tersebut ataupun di suatu daerah tersebut sangat-sangat memberikan potensi besar untuk mendukung pendidikan anak-anak. Apabila sekali lagi hal-hal yang diberikan atau yang kita deliver itu adalah informasi yang tepat, bukan hoax dan bukan hal yang hanya gencar-gencar saja seperti itu ataupun yang viral. Jadi kita juga harus bisa memfilter hal apa yang perlu kita delivery kepada anak-anak tersebut. Memang hal itu harus fun, harus menyenangkan, tapi tetap harus benar dan juga memiliki batasan-batasan tertentu seperti itu. Next. Eh, saat saat kita melakukan suatu penelitian, Bapak, ada beberapa solusi yang menurut kami cocok daripada penelitian tersebut. Satu, betul pelatihan untuk guru dalam menggunakan metode pembelajaran yang berbasis aktivitas dan teknologi. Karena kita tahu juga Bapak bahwasanya di teknologi sekarang memang sangat-sangat sangat cepat. Jadi mau tidak mau memang kita harus selalu update, update dan update dalam mempelajari teknologi yang ada. Lalu penyediaan materi ajar yang interaktif yang dapat digunakan oleh anak-anak baik di rumah maupun di sekolah. Jadi materi ajar yang interaktif juga sangat penting ya Bapak dari dalam mendelivery suatu ilmu atau pendidikan kepada anak-anak. Mereka bisa belajar di rumah, mereka belajar di sekolah, jadi mereka bisa belajar di mana saja. Jadi learn from anywhere gitu ya. Lalu meningkatkan keterlibatan orang tua dalam mendukung anak-anak mereka dalam proses belajar melalui workshop dan diskusi. Kita tahu bahwasanya sebenarnya cikal bakal pendidikan itu bisa dimulai dari keluarga ataupun dari orang tua di rumah. Jadi menurut kami keterlibatan orang tua itu juga sangat-sangat penting dalam mendukung anak-anak mereka dalam proses belajar melalui workshop dan diskusi.
saat anak itu selalu diajarkan dari suatu komunitas ataupun pemerintah, itu juga wujud dari orang tua itu sangat penting. Diajak ngobrol, diajak diskusi, diajak apa? Selalu memasukkan anak itu menjadi dilibatkan dalam suatu objek seperti itu. Jadi anak-anak tuh akan merasa, oh ada loh hal yang bisa didiskusikan, oh ada loh hal yang bisa ada solusinya seperti itu. Lalu untuk refleksi pribadi sendiri, kami merasa harus pemahaman kondisi lokal dan merancang solusi yang sesuai dengan konteks budaya serta keterbatasan yang ada di lapangan. Kita harus mengetahui lah gimana sih kondisi lokal dan apa sih rancangan yang sesuai untuk memberikan solusi kepada konteks budaya serta keterbatasan yang ada di lapangan. Lalu yang kedua, betul kolaborasi dengan komunitas sangat penting dalam mencapai tujuan proyek. Lalu yang ketiga, partisipasi aktif dari masyarakat setempat juga memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut. Apa sih langkah-langkah berikutnya? Satu, bisa memperluas kembali kerjasama dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah untuk memperluas dampak positif proyek ini. Lalu, melakukan peningkatan infrastruktur pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran agar lebih efektif dan efisien. Lalu, meningkatkan keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam pendidikan melalui program-program pemberdayaan yang lebih intensif. Kesimpulannya, Bapak, dari proyek ini kami menyimpulkan bahwa kolaborasi antar lembaga pendidikan dan komunitas lokal sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar, dengan pendekatan yang terkoordinasi, kami berhasil merancang solusi yang tepat. Partisipasi yang aktif dari masyarakat setempat juga memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut. Ini beberapa contoh foto yang telah kami, ini beras screenshot dari video yang sudah kami buat, yaitu satu itu saya melakukan interview dengan Bu Nuryani, yang mana sekarang beliau menjadi volunteer tepatnya di Papua, di Raja Ampat, dalam mendelivery ilmu-ilmu yang ada. Ada beberapa teman-teman beliau juga, yang mana tidak hanya ilmu baku saja, tapi dari teknologi, ataupun ilmu komunikasi, digital marketing, itu sudah sangat apa namanya bermacam-macam yang mana bisa diinfokan atau dibantu untuk diajarkan kepada anak-anak. Di sini juga ada teman saya, Mas Raihan, yang mana melakukan interview dengan salah satu teman di Universitas Brawijaya, yang mana menjadi salah satu komunitas yang berperan dalam pendidikan juga. Di sini ada Mas Furkon juga dan ada Kak Feby. Kami melakukan interview ini langsung dengan volunteer-volunteer yang ada, dan kami melakukan sharing apa sih hal-hal yang perlu ditingkatkan, apa sih hal-hal yang perlu dibatasi seperti itu, Bapak. Kami harap dengan penelitian ini akan ada hal baik yang bisa membantu dalam pendidikan tersebut. Terima kasih Bapak atas waktunya, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kelewatan kata. Terima kasih.